yang tadi. Jadi ini sebenarnya yang gambar ini itu adalah seluruh rangkaian cara kerjanya itu disusun dalam satu visualisasi. Nah, tadi saya ulang ya, mohon maaf ya karena internet connection sih. Nah ini jadi kita akan mengenakan filter kita ke feed gambar. Jadi yang square lebih besar ini gambar, lalu yang lebih kecil biru ini adalah filter yang dikenai. Nah, ini adalah hasil convolution perkalian elemen wise-nya dengan filter, lalu ditambahkan dengan bias dulu. Ini karena ikut X, W, plus B. Oke, lalu nanti ini akan menghasilkan feature map. Jadi fitur dari gambar, tapi untuk spesifik bagian ini. Nanti akan digeser ini filternya sampai mengenai seluruh permukaan gambar. Hasil dari feature map itu akan dimasukkan ke dalam yang namanya activation functions. Di sini itu activation functions-nya itu adalah, kalau kita lihat di sini ada ReLU, Rectified Linear ReLU. Saya lupa. Jadi nilai-nilai yang kurang dari 1 atau 0, nilai-nilai yang kurang dari 0 atau 0 itu sendiri itu akan dianggap sebagai 0. Makanya ini 0. Negatif 2, 0. Negatif 1 jadi 0. Nah, 1 lebih dari 0, maka nilainya linear. Jadi kalau 1 ya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Itu ReLU. Tapi yang lebih kecil 0 dan lebih kecil dari 0 itu akan jadi 0. Nah, sehingga nanti akan dapat fiturnya di sini nih. Lalu fitur ini belum selesai, ini baru hasil konvolusi, akan dikenai lagi namanya max pooling. Max pooling berarti fitur ini kita akan mencari, karena ini max pooling, kita akan ambil bagian yang paling besar, maksimum. Nah, kalau ini maksimumnya berapa? Oh, maksimumnya 0. Lalu geser lagi max pooling di sini. Nah, tolong diperhatikan bahwa proses max pooling itu tidak overlapping. Jadi dia nggak tindis, nggak tumpang tindih, tapi dia langsung slide, geser. Nah, maka di sini maksimumnya berapa? Angkanya 1. Oke, berarti ini 1. Lalu yang ini berapa? Oh, 0. Berarti hasil max pooling-nya. Nah, yang ini 1. Oke, 1. Nah, nanti ini adalah fitur hasil max pooling. Jadi ini adalah fitur akhir yang nantinya akan dimasukkan ke dalam fully connected layer atau neural network yang kita udah bahas di awal. Jadi neural network itu biasanya posisinya di ujung dari sebuah arsitektur CNN. Karena awal-awal bagian tadi itu isinya adalah tadi convolution layer sama max pooling layer atau pooling layer gitu. Nah, biasanya di sini ada satu lagi yaitu namanya flatten. Flatten itu adalah, ini kan ukurannya berapa? 2 matriks 2 kali 2. Nanti akan dirubah jadi matriks satu baris. Jadi array satu baris. Jadi nanti ini akan dirubah jadi 0 1 1 0. Jadi ini satu baris. Jadi n kali 1 ya. Nah, gitu. Nanti baru dikenai ke layer kita. Nanti bisa ada hidden layer, 1 hidden layer, 2 hidden layer, 3 hidden layer. Ini layer-layer neural network untuk diklasifikasikan apakah gambar ini itu bentuk lingkaran atau gambar ini bentuk X. Nah, kalau hasil perhitungannya itu nanti diaktifasi ReLU-nya 1, maka itu artinya gambarnya X. Kalau nilainya 0, berarti hasil activation akhir ya, itu 0, maka itu gambar lingkaran. Itu sebenarnya prinsip sederhananya dari CNN. Kayak gitu. Jadi ada feature extractions, lalu feature extraction sambil dia berjalan juga disederhanakan. Jadi bayangkan, kalau teman-teman lihat ya, ini ukuran gambarnya berapa nih? Inputnya berapa? Mas Jordi, inputnya berapa ya? Ukuran input kita. Ini yang gambar input ini. Berapa kali berapa ya ini? Tes. Ya, halo. Berapa ya, Mas? 1, 2. Enggak mantul, 3, Mas. 4, enggak. Dikit. 6 kali 6, Mas. Nah, terus bayangkan dari gambar 6 kali 6, jadi 6 kali 6 pixel yang masuk ke linear, linear. Yang masuk ke fully connected layer atau jaringan saraf tiroidnya berapa ukurannya? 2 kali 2. 2 kali 2. Nah, jadi ada juga reduksi dimensi. Jadi sehingga beban komputasinya itu akan mengecil. Bayangkan
kalau dia harus menghitung seluruh 6x6 dan juga menghitung 2x2 ya akan lebih mudah ya, menghitung 2x2 kayak gitu. Bebannya akan lebih sedikit gitu. Dan gambar yang real, maksudnya gambar kita yang sesungguhnya itu bisa aja ukurannya itu bukan 6x6 tapi 6 pixel kali 6 pixel, tapi mungkin bisa ribuan pixel. Nah, teman-teman bisa cek aja tuh nanti. Kayak gitu. Jadi convolution dan max pooling ini sangat penting dalam CNN karena dia itu mencoba menangkap fitur yang berharga atau berarti dari gambar kita dan sekaligus juga menyederhanakan atau mereduksi ukuran gambar kita sehingga nanti komputasinya jadi lebih mudah. Ya walaupun nggak sampai gini ya, nggak sampai 2x2, nggak se-ekstrim kayak gitu. Tapi ini cuma tampilan sederhana. Kira-kira jelas nggak ya untuk bagian ini, rekan-rekan? Jelas, Mas. Terima kasih. Mas sudah ya. Nggak mantul kan ini, Mas? Enggak. Udah enak banget. Renyah. Mas mau tanya, Mas? Oh, boleh, silakan. Kalau yang tadi yang Mas jelasin kalau CNN-nya di akhir terus ada beberapa layer, itu kalau nggak salah kalau ada yang kurang bilangin ya, Mas. Convolutional layers, pooling layers, sama fully awal. Connected. Nanti di akhirnya ada fully connected layer. Oh, oke, Mas. Isinya dance. Apa? Layer. Oh, oke. Mas, jadi itu kalau di konvolusional sama pooling itu kan yang tadi Mas jelaskan kan mengecilkan dimensi. Di situ juga kan kalau di konvolusional menangkap fitur, kalau di pooling juga itu cari fitur yang mirip atau yang sama. Kalau misalnya bisa nggak ada tanpa mengecilkan dimensi, Mas, tapi fitur sama data-data yang sama itu tetap diambil, apa lebih bagus, apa gimana? Apa itu udah bukan CNN atau apa, Mas? Bisa, tapi maksudnya kalau langsung mau pakai seluruh informasinya bisa, tapi datanya nanti ukurannya akan sangat besar. Oh, iya kan? Dan foto itu bukan ukuran 6x6, bukan, kayak bisa ribuan. Nah, bayangkan kalau misalnya ukuran fotonya 1200 x 2400 dan seluruh fitur dipakai. Berarti ada berapa fitur tuh? Berarti ada sebanyak 1200 x 2400 fitur yang harus dipikirin. Itu satu foto. Nah, berapa kalau misalnya datanya ada sekitar 100 foto? Nah, bisa ngehang kan? Jadi sebenarnya ini tuh kita juga harus memikirkan bagaimana menekan beban komputasi biar efisien, efektif, tapi tetap akurasinya baik, performanya bagus, gitu. Oh, kira-kira menjawab gak ya? Di konvolusional sama pooling itu, Mas, mengecilkan dimensi yang dikecilkan itu kita yang tentukan apa gimana, Mas? Ya tergantung ininya kita, namanya. Nanti size kernel, lalu pooling-poolingnya, nanti itu kita setting, kita bisa atur. Oh, oke, Mas. Ya, apakah menjawab? Mas. Menjawab sekali, Mas. Oh, siap. Semangat ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ada lagi kah rekan-rekan yang mau bertanya? Ada ya, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh, ini paling sederhana. Jadi, paling sederhana itu CNN itu ada input layer. Nah, ini image-nya akan di sini. Lalu image-nya itu tadi kan ingat ya, setiap lokalnya itu akan di convolution. Jadi kotak-kotak kecil dia akan dipetakan dengan filter menjadi bagian-bagian kecil untuk menangkap convolutions-nya. Atau menangkap fiturnya, menangkap fiturnya. Nah, lalu fiturnya itu nanti yang mirip-mirip akan dikumpulin lewat pooling. Makanya setiap kali setelah pooling itu biasanya dimensi dari data itu akan berkurang. Semakin kecil karena yang diambil cuma yang penting, yang nggak penting ya udah nggak dipergunakan. Nah, jadi semakin mengekstrak. Nah, misalnya ini simpelnya gini, analoginya kalau kita menyaring, berarti kan awal menyaring teh ya, gitu kan, ditaruh serbuk tehnya di saringan, lalu disiram, kan yang keluar, yang turun ke gelas kita kan bukan semuanya, tapi yang penting aja, cuman tehnya dan sari-sarinya yang kita butuhkan aja.
sedangkan ampas-ampasnya itu akan tertinggal kan. Nah, ini kira-kira mungkin bisa didekati. Jadi fitur-fitur yang paling penting, yang berharga untuk membedakan antara gambar monyet dengan gambar kucing, dengan gambar anjing, nah itu yang akan ditangkap dan dibawa semakin dalam. Nah, setelah selesai feature extractions-nya, baru dia akan hasil feature extractions itu, fitur-fitur yang sudah diekstrak akan dimasukkan ke dalam jaringan neural network atau yang kita sebut sebagai fully connected, yang untuk nanti bisa diproses, misalnya diklasifikasi, tergantung tugas kita apa. Tuh. Atau ada object detection dan lain-lain. Jadi CNN ini sangat banyak manfaatnya, teman-teman. Dan sekarang udah canggih-canggih banget. Jadi banyak banget peluang risetnya kalau teman-teman mau mencoba. Dan kalau teman-teman misalnya pengen ngobrol-ngobrol, silahkan, kan kita teman-teman punya nomor handphone saya juga ya, siapa tahu saya bisa ngobrol-ngobrol juga, kasih ide dan sebagainya, itu saya terbuka. Jadi jangan takut. Tapi mungkin kalau slow respon, mohon pengertiannya aja ya. Gitu. Tapi saya akan mencoba gitu untuk merespon. Jadi jangan ragu ya. Nggak cuma di kelas ini. Nah, ini saya akan ini jadi CNN itu ada banyak, teman-teman. Ada banyak CNN, ini salah satunya yang pernah dibuat orang. Nah, Mas Denny juga itu pernah membuat atau membangun model juga. Nah, jadi teman-teman bisa nanya juga tuh. Dan teman-teman pun bisa membangun arsitektur CNN yang lain, yang baru. Teman-teman bisa membuat arsitektur teman-teman sendiri. Nah, ini ada salah satu yang udah sering banget dipakai, namanya VGG16. Jadi VGG16 itu di sini kalau teman-teman lihat, nah ini input shape-nya itu ukurannya 224 kali 224. Nah, lalu nanti yang akan masuknya itu adalah ini dia. 7 kali 7 kali 512. 224 kali 64 ya. Nah, itu inputnya dari convolution pertama. Nih kalau teman-teman lihat. Yang warna biru itu convolutions plus ReLU. Oke. Lalu ada activation functions, ingat. Lalu yang warna merah itu max pooling. Nah, yang hijau-hijau ini baru yang neural network-nya untuk klasifikasinya. Nah, jadi bayangkan tuh dia bisa ada convolution, lalu ada convolution lagi, habis itu ada convolution lagi. Nah, jadi udah ada gambar, kita tangkap fiturnya, hasilnya itu kita tangkap fiturnya lagi dengan convolution, lalu kita tangkap lagi. Oh, dan jangan lupa di sini yang ada yang merah ada pooling. Jadi convolution, lalu ada pooling, lalu ada convolution lagi, lalu pooling lagi, dimensinya jadi lebih kecil, lalu convolution lagi, lalu pooling lagi, dimensinya jadi lebih kecil lagi, lalu convolution lagi, lalu pooling lagi, dimensinya jadi lebih kecil ya. Kalau teman-teman lihat ya, setiap kali pooling tuh pasti dimensi akan makin kecil. Nah, lalu ada convolution. Nah, pooling terakhir baru di sini ada yang namanya hidden layers untuk classifications. Ada 3 hidden layers. Jadi ada 3 fully connected layers. Nah, ini VGG16. Teman-teman bisa browse aja berbagai macam arsitektur CNN. Itu banyak. Nggak cuma satu. Nah, ini salah satunya saja yang real yang sudah pernah dibuat dan sering dan banyak sekali dipakai. Kayak gitu. Nah, jadi tadi ya, tapi yang pasti akan ada 2 bagian yang kalau teman-teman bisa lihat. Ada feature bagian untuk melakukan ekstraksi fitur dan bagian untuk melakukan klasifikasi. Jadi selalu ada 2 bagian. Bagian pertama itu pasti berisi convolution dan pooling. Lalu bagian keduanya itu akan berisi fully connected layers, dense untuk klasifikasi. Kira-kira jelas? Jelas ya? Aman, Pak. Oke, terima kasih. Nah, oke. Nah, jadi itu kira-kira pengantar untuk CNN. Pengantar. Baru pengantar ya. Nah, sekarang kita bukan akan bermain dengan CNN sih. Karena membangun sebuah model itu nggak gampang ya. Nah, tapi nanti ketika dalam praktek realnya itu kita bisa menggunakan model yang udah dibuat orang lain. Nah, contohnya VGG16. Jadi VGG16 tuh udah pernah dibuat orang lain, kita bisa pinjam modelnya dia lalu kita pakai untuk latih. Nah, jadi dalam riset artificial intelligence, teknik-teknik atau metode-metode seperti itu tuh diizinkan. Jadi boleh pakai model orang, lalu kita
pakai untuk latih data kita dengan sedikit modifikasi di misalnya tambahkan layer di akhir atau itu, nah itu bisa. Nah, metode-metode riset seperti ini itu namanya transfer learning. Nah, jadi setelah kita belajar basicnya CNN, kita akan mencoba dulu mengenal prinsip kerja transfer learning supaya nanti ketika teman-teman pas realnya mau mencoba membuat klasifikasi, nah itu nanti teman-teman bisa dengan lebih leluasa memilih CNN mana yang mau dipakai untuk setelah itu nanti dipakai sebagai model yang akan membangun model baru teman-teman dengan tambahan-tambahan lewat metode transfer learning atau teknik. Nah, ini saya sudah stop share screen, saya akan share screen lagi. Ini motivasi dulu supaya entire screen aja supaya termotivasi ya. Nah, ini saya share. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini contoh aja ya. Ini saya search dengan kata kunci di Google Scholar penggunaan VGG 16. Nah, teman-teman bisa lihat itu banyak sekali risetnya. Ada berapa nih? 2.770 results sudah ditemukan dalam waktu 0,09 detik. Bayangkan, itu banyak sekali. Nih ada yang mengenali citra ya, jadi gambar rempah-rempah, jadi klasifikasi mana lada, mana ini, mana itu dengan VGG 16 atau transfer learning architecture untuk melihat kualitas buah salak, mana yang masih bagus, mana yang udah busuk. Nah itu ide-ide penelitiannya jadi banyak. Lalu atau gini, membandingkan model. Jadi kan tadi ingat VGG 16 itu cuma satu. Nah ini ada model lain namanya ResNet, nanti ada AlexNet, EfficientNet, ada banyak sekali. Nah jadi membandingkan VGG 16, ada VGG aja, ada 16, 19, jadi banyak. VGG 16 dan ResNet itu untuk melakukan tugas yang sama. Misalnya ada gambar tulisan tangan tapi huruf Lampung, atau nanti bisa diganti huruf Jawa, huruf Cina, huruf apapun, gitu kan ya. Nah, lalu dipakai untuk mengenali mana yang lebih bagus, apakah VGG 16 atau ResNet 50. Nah, untuk ini teman-teman bisa langsung mau pakai transfer learning boleh, atau pakai ulang, itu juga boleh. Nah, ini klasifikasi citra glioma. Ini sepertinya kurang tahu glioma ini apa ya. Apa mungkin ini ya medis. Jadi nah ini juga lagi tren ya. Jadi kedokteran sekarang itu mencoba memanfaatkan artificial intelligence. Jadi kalau teman-teman tahu kan ada alat-alat yang biasa dipakai untuk mendeteksi ya, kamera dimasukkan lalu melihat organ-organ yang di dalam untuk mendeteksi apakah ada sel-sel yang udah mulai bermutasi jadi kanker dan lain-lain atau penyakit lain. Nah itu kalau mata manusia kadang tidak cukup sensitif untuk mengenali itu ketika penyakitnya itu masih di awal-awal. Nah tapi untuk deep learning atau untuk artificial intelligence itu dengan model yang baik itu bisa mengenali kayak gitu. Jadi bisa membantu manusia jadi berguna kayak gitu. Nah, ini penyakit pada daun kopi. Jadi bisa banyak sekali. Citra daun anggur dan lain-lainnya ya. Kayak gitu. Jadi peluang risetnya untuk CNN ini banyak sekali teman-teman. Sehingga jangan teman-teman ngerasa aduh gak ada ide buat tesis atau apa. Jangan. Nah, bisa mencoba mengembangkan sayap di CNN. Jangan takut, Pak Surya bisa membantu rekan-rekan. Oke. Tapi itu teman-teman harus semangat dulu. Oke, jadi itu hanya motivasi aja. Bagaimana kita bisa dengan belajar CNN kita bisa mencoba beriset. Ada Mas Denny juga kan, Mas Denny itu jago. Kalau pemrosesan gambar, Mas Denny. Jadi teman-teman boleh tanya-tanya juga Mas Denny. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang transfer learning. Jadi apa itu transfer learning? Tadi saya sudah sempat singgung ya, kalau transfer learning itu adalah jadi teknik gitu ya, atau metode di dalam penelitian artificial intelligence di mana kita mencoba mengadopsi. Jadi ada model yang pernah dibuat orang lain, tapi kita mencoba menggunakan model itu gitu ya dengan yang sudah dilatih. Jadi catatannya model itu sudah harus dilatih.
Lalu model yang sudah harus dilatih itu artinya modelnya udah pintar kan. Nah, jadi dia udah punya knowledge, dia udah punya pengetahuan di dalamnya, yaitu berupa bobot-bobot yang udah errornya udah kecil atau loss functionnya udah minim. Nah, gitu. Jadi akurasinya udah tinggi. Nah, jadi model yang udah dilatih ini biasanya tuh pre-train. Nah, pre-train model ini tuh dia udah pintar, dia udah punya informasi, dia udah bisa mengenal sesuatu, lalu kita pakai. Kita pakai untuk mencoba mengenali gambar lain dengan basic knowledge yang dia udah punya, basic pengetahuan yang dia udah punya. Makanya istilahnya adalah transfer learning. Jadi transfer pengetahuan. Jadi dengan bekalnya ini coba dipakai untuk mengenali data lain. Bisa nggak? Gitu. Nanti akan ada proses. Nah, yang hari ini yang simple dulu teman-teman. Nanti di ending akan saya jelaskan kenapa yang hari ini simple dulu. Oke. Jadi kita akan mencoba membangun ini yang hari ini itu bukan data gambar ya, tapi cuma data angka random. Lalu dengan data angka random ini kita akan mencoba membangun model artificial neural network. Jadi model neural network lalu akan kita pakai sebagai yang namanya parents model atau base model. Itu model awal kita. Jadi kita akan latih dia dulu. Lalu nanti kita akan pakai dia untuk melatih data lain. Apakah dia bisa ya? Dengan sedikit menambahkan layer-layer, memodifikasi sedikit. Nah, mari langsung kita mulai aja. Jadi yang pasti pertama kita akan mengimport semua kebutuhan yang kita, library yang kita butuhkan. Nah, itu ada NumPy, ini standar banget. Lalu Matplotlib untuk visualisasi ya, plotting. Nah, ini adalah library yang dipakai untuk membangun neural network, namanya TensorFlow. Ada juga Torch sih, cuman kalau jujur saya sendiri lebih fasih TensorFlow. Lalu di sini ada sedikit machine learning ya, jadi scikit-learn. Ini jadi kita kan kalau dalam proses pelatihan model itu pasti ada training sama testing, data test, data train gitu ya. Sebenarnya ada validasi juga kan, kalau ada 3 fold itu sampai validasi. Nah, lalu ini ada matrix juga, kemungkinan nggak akan dipakai hari ini. Ya, karena sudah banyak kayak gitu. Nah, lalu jadi kita udah ini standar yang kita butuhkan. Nah, setelah itu kita akan mencoba membangun dulu data. Jadi kita akan mencoba membangun 1000 data. Nah, perlu teman-teman ketahui neural network itu belajar berbasis data. Jadi the more data you have, the better the model can learn. Jadi kalau mau penelitian pakai deep learning, harus pastikan bahwa teman-teman punya data yang banyak. Jangan cuman kayak datanya 10 atau 100, lalu pengen pakai deep learning. Itu pasti hasilnya nggak akan terlalu maksimal ketika dibandingkan dengan datanya sekitar 1000 atau 2000. Nah, nanti itu ada teknik-teknik lain namanya augmentasi. Nah, itu seperti apa? Nanti ada harusnya ketika teman-teman mulai memutuskan untuk terjun ke image processing, pemrosesan gambar, maka nanti akan lewat bimbingan dosen-dosen pasti akan dijelaskan. Gitu. Nah, kita akan bangun sebuah variabel, ini namanya variabel data kita. Ini jumlahnya 1000, lalu 1000 dan memiliki 12 fitur. Jadi ada 12 fitur penting di dalam. Ya, lalu ini adalah bobot. Ini supaya nanti kita bisa menghitung ini bobot dulu, random juga supaya agak bagus ya. Ada 12 bobot karena 12 fitur, lalu 1 bias aja. Nah, lalu kita bias. Ini bobot. Oke. Lalu di sini adalah tadi target. Jadi tujuannya kita adalah dengan inputnya X kita bisa menghitung berapa nilai Y yang tepat. Dan kita akan mencoba membangun model neural network yang bisa melakukan tugas ini. Nah, sekarang kita akan mencoba membangun neural networknya langsung. Nah, asumsinya teman-teman udah belajar karena saya dapat bocoran teman-teman udah mulai belajar. Nah, jadi untuk membangun dengan Keras kita definisikan dulu input layer. Itu adalah layer pertama yang menerima input. Jadi bentuknya, shape-nya itu harus sesuai dengan jumlah fitur. Makanya di sini dimasukin
shape dari input shape kita adalah sebanyak jumlah fitur, yaitu 12. Jadi bisa kita cek. Nah, teman-teman bisa beri nama. Setelah itu kita akan tumpuk itu artinya kita akan stack. Jadi kita akan tambah lagi satu layer setelah input layer, yaitu namanya dense. Dense ini akan memiliki 32 neuron. Lalu ada activation. Ingat ya, selalu ada activation function-nya. Nah, dan punya nama. Nah, dense yang pertama ini, layer pertama ini, kita akan tumpuk dia atau taruh dia di atas layer input. Jadi sekarang kita awalnya punya layer input, lalu di balik layer, setelah layer input ada layer lain, gitu ya. Nah, teman-teman bisa bayangin tadi arsitekturnya VGG juga kan, gitu kan, ada layer. Dan semuanya itu layer. Lalu kita tumpuk lagi setelah layer pertama, kita tumpuk lagi dengan layer kedua. Tuh, tapi di sini neuronnya 16. Nah, dan kita taruh di atas layer pertama tadi. Jadi layer di atas input, lalu layer di atas layernya pertama. Nah, terus layer ketiga di atas layer kedua kita. Kita kasih nama dia layer dense layer 3. Dan yang terakhir kita taruh output layer. Output layer di atas dense layer terakhir. Nah, kalau output layer ini nilainya 1 aja, karena kan Y nilainya cuma 1. Tahu dari mana? 1000, jadi ada 1000 buah, tapi cuma ada 1. 1000 baris, 1 kolom. Jadi cuma 1 sebagai. Untuk setiap input X yang ada 12, 1 baris, itu hanya ada 1 output Y. Nah, setelah kita udah definisikan layer-layernya itu, kita akan kumpulkan semua layer itu ke dalam sebuah arsitektur yang kita beri nama parent. Parent sebenarnya orang tua sih, jadi mau pakai nama lain juga tuh. Biasanya parent model atau base model tadi kan, kalau transfer. Jadi kita kasih nama parent. Ini adalah yang nanti akan jadi orang tua, orang yang udah pinter dulu belajar tuh. Nah, caranya adalah, nah ini parent TensorFlow.keras.model, lalu inputnya itu adalah input shape, ini ya. Dia harus start dari input, lalu outputnya adalah output. Tapi jangan takut, output ini kan udah mengenai dense sudah mengenai dense sudah mengenai dense sudah mengenai input. Jadi mereka udah saling terhubung dari input sampai outputnya. Kalau teman-teman nggak percaya, boleh cek summary-nya. Jadi summary dari model parent kita, dan kita akan dapat di bentuknya seperti ini. Jadi input layer isinya 12, lalu ada dense layer pertama 32 kan. Nah, output shape-nya jadi input 12, outputnya 32. Lalu yang kedua 32, input di sini 32, outputnya jadi 16. Gitu. Ini dense layer kedua, lalu dense layer ketiga itu juga 16 ya. Gitu. Dan untuk output layer cuma 1. Karena cuma ada single value for every array of X. Untuk 12 fitur X itu hanya ada 1 target Y. Hanya di akhir itu hanya ada. Nah, jadi sini nanti kita punya total parameter yang akan dilatih itu 1233. Nah, dan semuanya itu bisa dilatih. Jadi semuanya bisa belajar. Oke, nah ini akan masuk. Nah, kalau teman-teman mau lihat modelnya kayak gimana, ini input layernya, output shape. Jadi dia cuma terima langsung jadi outputnya 12, lalu outputnya dia akan jadi input. Ingat kan, output layer pertama masuk di hidden layer 1 jadi, ingat selalu sama. Jadi ini jadi input, lalu outputnya 32, ini jadi input, lalu outputnya 16. Ini jadi input, lalu outputnya 16, lalu ini jadi input, output terakhirnya 1. Jadi kita punya bentuk arsitektur neural itu seperti itu. Nah, supaya bisa dilatih, jangan lupa bahwa model kita itu harus dikompil dulu, yaitu diberikan tambahan pilihan optimizer, ini arsitekturnya, lalu metriknya, fungsi objektifnya, objective functions-nya yang akan kita pakai untuk diminimalkan. Kemudian juga matriks apa, ukuran apa yang akan dipakai untuk menilai kinerja dari model. Nah, sekarang arsitekturnya udah jadi, kita udah define all layers,
sama modelnya. Lalu sekarang kita sudah compile juga. Nah, nanti di sini kita tinggal bagi dulu data kita, jangan lupa. Kita harus bagi, ada training set sama test set, baik yang X maupun yang Y, sehingga nanti kita akan punya 4 set. X-train, X-test, Y-train, sama test. Gitu. Nah, setelah itu kita akan mulai trainingnya. Di sini saya mulai dengan FO 300 saja. Teman-teman bisa tentukan FO itu terserah teman-teman. Ini hyperparameter ya, jadi bisa ditentukan. Terus X-train dan Y-train. Jadi yang di feed itu yang akan dipakai untuk belajar itu adalah data X-train dan data Y-train. Nanti data X-test itu untuk testing, evaluasi, sudah sepintar apa. Gitu. Nah, dan ingat ya, tadi kita tugasnya regresi. Karena ini kan targetnya itu regresi. Dan nanti di akhir kita ceknya pakai regresi juga. Nah, ini sudah di training. Kalau teman-teman jalankan, nanti dia akan langsung training. 300 EPO selesai. Kita akan coba printkan. Ini sebenarnya cuma print aja hasil belajarnya. Baik itu dengan mean squared error maupun mean absolute error. Jadi MSE dan MA. Nah, ini adalah MSE-nya, lalu yang ini adalah MAE. Kebalik. Ini MAE-nya, ini adalah MSE. Nah, jadi belum cukup baik, tapi udah mulai menuju ke konvergen ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih konvergen, mungkin salah satunya adalah entah learning rate-nya ditambah atau epochnya ditambah. Kalau learning rate-nya ditambah, berarti dia akan makin cepat. Bergeraknya makin jauh untuk setiap tahapan. Nah, kalau epochnya ditambah, berarti makin banyak proses pembelajaran yang gitu. Ini karena contoh aja ya teman-teman. Lalu kita akan mencoba memprediksi. Di sini mencoba menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi data X-test. Nah, nanti hasil supaya tahu bagus atau enggak X-testnya ini akan dibandingkan dengan hasil prediksi X-test ini, yaitu Y-pred ini akan dibandingkan dengan Y-test, yaitu data yang udah kita simpan atau biasanya dibilang ground truth. Jadi sebenarnya harusnya begitu. Nah, terus kita lihat. Nah, kalau regresi, jadi yang garis merah itu adalah si Y-pred-nya. Nah, sedangkan yang scatternya ini, yang bola-bola lingkaran-lingkaran biru itu adalah plotting antara Y-test dan Y-pred. Jadi kalau dia udah mengumpul di sekitar garis merah ini, berarti model kita tuh lumayan bagus untuk mengenali pola linear. Jadi lumayan cukup bagus. Jadi nggak usah takut. Gitu, udah cukup baik. Ini kira-kira hasil dari mean squared error untuk hasil tes dan predictions-nya. Udah 0,03. Ya, mungkin 3%. Mungkin kalau tambah epoch mungkin bisa lebih bagus. Nah, itu kita udah melatih parent. Jadi sekarang kita udah punya model yang udah belajar. Dia udah punya pengetahuan dan sudah bagus pengetahuan. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya transfer learning. Apa itu transfer learning? Jadi transfer learning itu tadi saya ulangi lagi ya biar semakin ingat. Jadi kita menggunakan parent model atau model orang tua, model dasar sebagai inisiasi awal dari bukan inisiasi awal sih. Kalau inisiasi awal nanti update ya. Tapi sebagai bobot kita. Jadi sebagai bobot kita mengadopsi model tersebut untuk melatih bisa data baru yang berbeda. Dan biasanya sih data baru yang berbeda. Jadi dengan informasi yang sudah dipelajari, coba kenali gambar baru. Tapi dalam meeting kali ini kita akan pakai data lama aja nih. Nah, sekarang caranya gimana? Nah, pertama-tama kita harus cek dulu. Jadi dari parent kita itu, model parent kita itu tuh dia layer-layer mana aja yang akan berubah ketika di train. Dengan cara ini, kita cek nama layernya, gitu ya. Lalu cek dia itu trainable atau enggak. Trainable itu maksudnya bisa diupdate atau enggak. Kalau bisa diupdate, jadi ketika di training bobotnya akan berubah. Nah, kita tuh nggak mau. Jadi ada bagian-bagian nanti yang kita mau
dia tuh konstan, tetap sama terus. Nanti hanya bagian tertentu aja yang kita izinkan untuk mengupdate, untuk berubah. Itu namanya transfer learning. Jadi ada informasi yang dijaga dari parent model. Nah, informasi yang dijaga itu yang udah dipelajari lebih dahulu itu akan dipakai untuk melatih lagi atau mengupdate bobot-bobot di layer-layer tambahan kita. Gitu. Jadi sehingga harapannya ketika model udah belajar lebih dahulu, dia itu punya bekal tambahan untuk jadi lebih bagus. Nah, sekarang kita bisa, nah ini dia, kita bisa tambah, kita akan mulai nambah layernya dulu. Gitu. Jadi kita akan membuat tambahan layer kita. Nah, yang pertama kita akan buat, jadi ini yang pertama. Nah, jadi kita akan, maksudnya apa sih perintah ini? Perintah ini artinya, ini kan layer model yang pertama ya. Model pertama kita ada 1, 2, 3, 4, 5 layer. Dari input sampai outputnya. Nah, sekarang kita akan mengambil, gitu ya, mengambil dense, ini karena ini minus kedua, minus 2, itu artinya layer kedua dari belakang. Layer kedua dari belakang berarti ini layer pertama dari belakang, ini layer kedua dari belakang. Nah, jadi kita mengambil dense layer 3 sebagai apa? Sebagai layer output. Nah, jadi artinya apa nih? Artinya kita ada modifikasi nih arsitektur kita. Ini kita buang output layernya, kita nggak pakai. Jadi parents model itu kita nggak pakai layer output layer. Kita nggak pakai output layer dari parents model, kita buang. Lalu yang kita bikin jadi output layernya adalah dense layer 3. Lalu kita tambahkan layer baru. Jadi kita akan mulai tambahkan lagi layer baru di dense layer 3 ini. Tapi kan tadi kita udah simpan dia sebagai parent output 1. Nah, jadi kita udah buang output lama, lalu kita bikin dia jadi di sini, lalu kita tambahkan lagi layer baru. Nah, layer baru kita tambahkan, itu kita isi aja nih, ini teman-teman modifikasi, jadi teman-teman bebas, mau 2, mau 4, gitu terserah teman-teman. Di sini saya pakai 2 ya. Tapi biasanya arsitektur tuh makin lama tuh makin mengkerucut kecil. Nanti kalau ada waktu saya bisa sharing kenapa, karena waktu kuliah dulu kita pernah dikasih tugas kira-kira gimana efek bentuk arsitektur terhadap akurasi, dan itu kalau makin besar itu ternyata makin jelek, jadi akan lebih baik ketika dia makin kerucut, jadi makin lama ukurannya makin kecil gitu. Jadi mungkin lebih sedikit hal yang diperhitungkan ya, dia lebih bagus juga. Nah, lalu kita namakan layer baru, dan layer baru ini kita tumpuk di atas yang tadi output baru yang kita tentukan. Kan tadi kita udah buang ya dari parent model itu, kita udah buang output layernya, lalu kita bikin dense layer 3 jadi output layer baru, lalu kita tumpuk di atasnya itu layer baru lagi. Nah, berarti sudah dibuang 1 lalu ditambah 1, istilahnya diganti. Tapi diganti dengan cara buang dulu baru boleh tambahin. Nah, ini kalau teman-teman mau tambah lagi juga boleh, misalnya tambah lagi layer baru 1, layer baru 2, itu boleh banget. Tapi kalau saya di sini karena butuhnya cepat, 1 aja. Nah, baru terakhir ingat harus ada output layernya. Nah, ini output layer yang paling baru, tetap juga output shape-nya harus 1, karena Y-nya itu cuma 1 layer, dan dia ditumpuk di atas layer baru. Gitu. Nah, sekarang kita udah punya layer-layer yang baru, lalu kita bangun model kita yang baru. Itu dengan cara, nah inputnya kita tetap mulai pakai dari parent input, jadi kita akan pakai dari inputnya model parent kita, jadi akan di sini, dipakai sini, tapi outputnya itu adalah ini, outputnya kita adalah output baru. Nah, jadi akan di stack sampai output baru, sehingga isinya adalah input layer, dense layer 1, dense layer 2, dense layer 3. Ingat, output layernya dibuang, lalu ditumpuk dengan parent output 1, plus, ini parent output 1 itu dense layer 3, berarti ditambah layer baru, plus output baru. Gitu. Jadi sekarang kita udah punya 6. Ya, kita udah punya 6 layer. Itu.
Jadi dari parent input yang lama, berarti model lama, sampai ke model baru ini tambahan kita. Jadi membongkar lalu menambah model baru. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, kalau kita print summary hasilnya. Tadi kan kalau yang awal itu 12, 32, 16, 16 langsung 1. Nah, tapi ini enggak, kita tambahkan layer baru. Nah, itu kita tambahkan layer baru, lalu kita ini tambahkan lagi layer output yang baru. Gitu. Jadi ini sekarang kita punya model baru. Nah, model baru kita. Tuh. Nah, ini lalu kita cek lagi. Teman-teman kalau ini teman-teman nggak bisa langsung, jangan langsung dilatih, jangan langsung di compile lalu di feed. Kenapa? Karena ketika baru buat itu biasanya semuanya itu trainable. Jadi update. Kalau terupdate berarti informasi yang dulu udah belajar hilang. Jadi kita harus freeze dulu. Freeze itu maksudnya kita harus bikin trainable kita itu jadinya nggak bisa dilatih. Jadi ketika dipakai untuk belajar di feed, dia nggak akan berubah lagi parameter-parameter yang udah. Caranya bagaimana? Caranya itu kita tentukan dulu layer mana aja yang mau di freeze, jadi nggak dilatih. Misalnya karena kita cuma tambahin layer baru di sini sampai belakang, maka 2 ini aja nih yang mau kita latih. Sedangkan ini kan udah sempat dilatih ya di awal. Nah, ini kita mau freeze. Berarti kita akan panggil sini. Jadi untuk model baru yang layernya dimulai dari layer ke 0. Ingat ya, Python tuh pertama 0. Layer ke 0. Layer ke 0 sampai layer min 2. Min 2 berarti kedua dari belakang. Jadi sebelum kedua dari belakang. Kan kedua dari belakang ini. Jadi sebelum kedua dari belakang berarti layer dense 3 ini. Nah, itu akan kita trainable-nya, layer trainable-nya kita buat jadi false. Nah, sehingga tadi udah nggak bisa dilatih, dia nggak akan berubah. Sehingga nanti yang berubah itu cuman ini saja, layer baru dan output layer baru yang bisa berubah-berubah. Nah, itu caranya. Nah, sehingga kalau kita cek for layer in model baru, layers-nya, nah ini false, nggak bisa dilatih, ini nggak bisa dilatih, ini nggak bisa dilatih, udah false, ini juga nggak bisa dilatih. Nah, cuman 2 ini aja yang bisa kita update, bisa dilatih. Kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kok ngulang ya? Nah, kalau udah kita freeze, ada layer yang kita freeze, baru kita bisa compile, baru kita lanjut lagi. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya transfer learning-nya di situ, di tadi modifikasi tadi. Setelah kita evo, training, nah ini hasilnya. Wah, lebih smooth ya. Karena dia udah punya pengalaman. Tapi ini lebih jelek nih, ini 0,5. Mungkin modelnya yang salah. Nah, nanti risetnya adalah bagaimana ketika transfer learning ini bagaimana caranya kita menambah layer itu. Atau layer mana yang dipotong. Bisa aja layernya dipotong, buang dari sini. Boleh. Boleh banget teman-teman. Itu. Atau tambahnya bukan cuma 1, tapi tambah lagi lebih banyak. Nah, itu juga boleh. Atau tetap tapi yang trainingnya itu cuma 2 aja. Dense layer 1 sama dense layer 2. Yang dense layer 3-nya itu true, jadi masih bisa berubah. Itu juga boleh. Jadi risetnya bisa banyak. Nah, gitu. Jadi itu kira-kira contoh sederhana dari transfer learning. Ada pertanyaan dulu sebelum kita pindah. Nanti habis ini saya evakuasi diri dulu ya teman-teman ke travel. Baru kita lanjut. Mas, mau nanya Mas. Boleh. Itu kan tadi kan ada 5 layer ya yang pertama ya? Yang pertama 5, betul. Terus 1, 2, 3 sama parent itu. Output. Nah, itu kan misalkan nih nanti kan udah di run ya tadi ya. Terus ya ada dilatih. Kan. Nah, itu taunya misalkan layer 1 atau 2 atau 3 yang bagus itu dari mana Mas? Oh, bukan layer 1, layer 2, layer. Kan ini, kita cek dulu. Waktu kita latih kan kita cek dulu. Nah, kita lihat dulu loss-nya, error-nya, apakah udah baik atau belum. Itu yang menentukan. Terus kita lihat lagi, udah bagus belum hasil prediksinya. Nah, itu yang menentukan udah bagus atau belum.
Nah, nanti kalau mau tentukan mana yang mau dipakai untuk dilatih ulang atau mana yang mau dibiar di freeze, nah itu riset. Jadi memang coba atau emang. baca literatur, baca Oke. riset-riset orang-orang mereka ngapain gitu. Kalau kita mencoba. Berarti emang harus dicoba, nggak Iya, bisa misalkan udah dari experience nih, misalkan Masnya udah banyak riset nih. Terus kira-kira ini kalau dijadiin begini ini lebih bagus nih. Feeling-feeling itu kan biasanya ada, Mas. ada, tapi itu riset. Jadi baca jurnal. Kalau maksudnya jujur, kalau saya pribadi, kalau tanyanya ke saya sedikit CNN karena bidang saya tuh sebenarnya teks kayak gitu. Tapi kalau mau tanya, kita harus baca dulu jurnal-jurnal penelitian tadi yang banyak ini. Ini mereka gimana transfer learning-nya. Nah, di layer-layer keberapa ini kan semuanya VGG. Nah, tinggal dilihat layer keberapa mereka pakai untuk training, mana yang enggak. Nah, itu bisa kita adopsi. Itu. Jadi harus banyak membaca jurnal penelitian yang sudah dilakukan orang lain. Gitu teman-teman. Ada lagi? Oke, makasih Mas. Oke, ini ternyata teman-teman data internetku tuh habis. Jadi sepertinya kita harus selesai di 19.25 karena saya akan mengejar travel. Nah, ini sebenarnya udah habis juga sih. Kalau ada ini mungkin teman-teman bisa chat atau tanya lewat teks. Cuma saya mau kasih ini. Kayaknya gampang ya. Tadi kita belajar tentang transfer learning. Sayangnya, nah ini. Sayangnya saya daftar. Sayangnya yang terjadi di real life, ini saya ambil yang paling simple nih, VGG 16 ya. Ini saya download. Ini udah pre-train. Jadi teman-teman sebenarnya bisa langsung pakai. Kalau teman-teman lihat ya. Nah, ini arsitekturnya kayak gini, teman-teman. Nah, bayangkan ada berapa layer. Dan ada 138.357.544 parameter yang harus dilatih, dan itu bisa dilatih. Nah, dan ini tugas teman-teman nanti ketika riset. Bagian mana yang akan kalau mau pakai transfer learning, bagian mana yang akan di freeze, bagian mana yang masih bisa dilatih. Nah, ini dia nih arsitekturnya. Nah, disitulah riset. Begitu, nah ini gambarannya seperti ini. Gitu. Kira-kira sampai sini dulu. Tapi kira-kira dapat nggak ya gambaran dari transfer learning? Mas, mau tanya Mas? Oke, tapi sampai 19.25 ya soalnya. Ya, harus ambil dari WiFi. Maaf ya. Ya. Yang tadi Mas bilang kalau gambar paling bagus sekitar 1.000 atau berapa pakai augmentasi. Betul. Itu yang gambarnya cuma dimiringin dikit-dikit kan Mas? Nggak cuma dimiringin, ada juga di geser, di shear, ditarik, di stretch, di kompres, banyak. Intensitasnya dinaikin. Jadi ada banyak teknik augmentasi untuk image ya. Nah, Oke, jadi itu nggak aja cuma Mas. satu. Makanya kalau di sini kita nggak cukup, teman-teman boleh chat. Jadi kalau teman-teman lagi cari-cari ide riset, tanyalah. Tanya-tanya. Aman Mas. Oke, gitu. Ada lagi? Mas, di luar perkuliahan, Mas lagi kuliah S3 kah? Iya, betul sekali. Di UGM. Jadi makanya ini dari Jogja mau pulang ke Salatiga karena besok ada acara di Salatiga. Aduh. Gitu. Tapi jelas gak ya materi kita hari ini? Jelas sih Mas, aman. Nah, nanti sama Pak Surya, biasanya Pak Surya akan lebih advance. Jadi justru kalian akan transfer learning dengan the real CNN. Misalnya kayak VGG 16 ini. Nanti kalian akan diajarin gimana ngeblok satu ini. Nah ini misalnya yang semuanya ini di freeze. Tapi kalau kalian mau coba-coba bisa loh teman-teman. Prinsipnya sama, tinggal nanti trainable-nya sama denganin false aja. Nah, tapi ini jangan print ya, ini langsung. Nah, gitu. Nanti model ini semuanya akan false, baru ditambahin lagi layer baru. Itu bisa. Jadi teman-teman bisa mulai, nggak harus nunggu. Karena udah ngerti dulu kan dasar dari prinsip CNN-nya. Gitu.
Oh Mas, Ya. Itu kan saya mau nanya, itu kan udah banyak ya Mas ya yang di apa model-model itu. Nah misalkan nih saya mau nambahkan yang tadi apa yang di Convolution. tengah-tengah tuh. Nah Boleh. yang di itu. Nah itu nanti dia otomatis di bawah atau otomatis di bawahnya Kalau begitu berarti harus potong. Berarti potongnya tadi kalau gini kan kalau saya mau tambahkan di belakang saya potong dari -2 tadi kan. Mana ya? Aduh. Ini. Potong dari -2 kan. Aduh, mana sih? Nah, berarti kalau mau di tengah, mau potong dari tengah berarti harus naik lebih lagi minus. Misalnya dari 1 sampai 5. Nah, ini dipotong, baru ditambahin. Itu juga boleh. Jadi kita harus memotong-motong, membongkar arsitekturnya. Gitu. Oh, oke. Teman-teman, sampai di sini dulu bolehkah? Ya, Karena travel day transnya jam 19.30. Jadi 19.30 harus udah di port. Oke, saya harap mungkin jelas ya, sedikit membantu. Nah, jadi kalau ada apa-apa, teman-teman jangan ragu untuk bertanya sambil jalan. Oke, terima kasih semuanya. Kita screenshot foto bentar boleh nggak? Oke, terima kasih. Dan jangan lupa ya, thank you teman-teman. Dan jangan lupa untuk mulai mikir-mikir ya, mau riset apa. Ini udah jalan nih ke poolnya, takut ditinggalin. Oke Mas Daniel, terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Thank you.